pagi ini? Baik, Bu. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Nah, anak-anak, agar pembelajaran kita lebih bermakna, Ibu minta kita berdiri dan Ibu satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Coba di kelas. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulaikan proses pembelajaran. Jaga dan lindungilah kami agar proses pembelajaran kami berjalan dengan lancar. Namun kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, silakan dulu. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Jiwadu, Ibu, Batur, hari Ibu, Askopin, hari Ibu, Padur, hari Ibu, Adur, hari Ibu, Kanaparo, hari Ibu, Sanjaya, hari Ibu, NC, hari Ibu, Rejo, hari Ibu, Skera, hari Ibu, Saputra, hari Ibu, Iren, Dadung, hari Ibu, Magung, hari Ibu, Angelina Rin, hari Ibu, Jehabut, hari Ibu, Mami, hari Ibu, Sardi, hari Ibu, Numul, hari Ibu, Jemadut. hari Ibu, Ya, adik-adik semua ya. ya Ibu. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk kita satu orang untuk jadi dirigen. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. ya, silakan duduk. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita yel-yel dulu. Silakan berdiri semuanya. Belajar PPKN? Asik, Belajar PPKN? asik, NKRI? hari, NKRI? hari. Ya, luar biasa. Mari kita tepuk tangan. Silakan dulu. Terima kasih, Baik anak-anak, kita memulai pembelajaran kita, yaitu tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, dalam kehidupan masyarakat di situ ada 4 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama di situ menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan apa? Keadilan. Yang ketiga, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan.
Dan yang terakhir, berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nah, sebelum kalian lebih dalam memahami materi tentang norma dalam kehidupan masyarakat, Ibu ingin bertanya dulu. Apakah kalian pernah membuat kesepakatan bersama? Pernah. Ya, pernah. Apa yang kalian ketahui tentang kesepakatan bersama? Ya, Iren silakan. Kesepakatan bersama merupakan pedoman dalam melakukan kerjasama. Ya. Yang lain lagi, ada lagi? Ya, silakan. Kesepakatan bersama merupakan daftar peraturan yang dibuat bersama dan dilaksanakan secara bersama-sama antara pihak-pihak yang membuat kesepakatan. Ya, silakan. Sebagai landasan dalam melakukan program kegiatan bersama. Ya, ada lagi? Itu saja? Oke, baik. Nah, sekarang mau tanya, bagaimana proses pembuatan kesepakatan bersama berupa peraturan kelas? Saya Ibu. Ya, silakan. Langkah pertama dalam proses membuat kesepakatan bersama di kelas adalah identifikasi masalah dalam kelas atau tujuan yang ingin dicapai bersama. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Mengumpulkan semua informasi atau pendapat dari semua warga kelas berkaitan dengan kesepakatan yang hendak dibuat. Dan Ya, melakukan silakan. diskusi bersama dengan seluruh warga kelas serta melibatkan balik kelas agar aturan yang dibuat dapat dipahami oleh seluruh warga kelas. Saya Bu. Ya, silakan. Membuat kesepakatan secara tertulis agar semua warga kelas dapat menjalankan poin-poin yang telah disepakati dengan penuh tanggung jawab. Ada lagi? Sudah. Oh, ya, bagus. Nah, luar biasa. Mari kita tepuk tangan. Baik, anak-anak. Nah, di sini ada yang tahu tentang norma? Hah? Norma itu apa? Nah, norma di sini dibuat dari norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianjurkan oleh masyarakat. Ya. Ada yang tahu tentang ini? Norma itu apa? Hah? Aturan atau kaidah yang berlaku ya. Nah, oke, yang berikut kita masuk ke ini, ada macam-macam norma. Macam-macam norma. Ada norma apa? Norma ya, norma hukum. Berikut di sini norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma agama. Norma agama di sini itu apa? Norma agama adalah aturan yang tersebut yang berikut norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan di sini itu aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan gizi dan ya, norma kesopanan. Norma kesopanan ya, atau tata karma kebiasaan dalam masyarakat. Norma hukum. Norma itu tadi tentang norma hukum. Norma hukum, kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara.
ini ada tingkat norma, yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat. Ini ada arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adalah tuntutan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Ya. Apabila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, akan terciptakan kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, teratur, dan keseimbangan. Ini ada pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu apa? Coba satu orang menciptakan kehidupan yang selaras dan seimbang. Yang berikutnya menjadi yang berikut berperilaku yang taat atau patuh terhadap hukum dan dari yang ya, yang berikut yang terakhir mewujudkan ini ada perilaku yang sesuai dengan norma. Coba satu orang perilaku yang sesuai dengan norma, mengimplementasikan norma tentunya akan membantukan perubahan yaitu perilaku yang sesuai dengan norma. Ini lagi perilaku yang sesuai dengan norma, yaitu perilaku yang sesuai dengan norma yang dapat diwujudkan di lingkungan sekolah. Ya, yang pertama, mematuhi aturan sekolah, berpakaian sesuai dengan aturan sekolah, berdoa mendengarkan dan memahami aturan rumus selama kegiatan belajar. Yang berikutnya mencium tangan guru sebelum dan sesudah pelajaran saya. Yang berikut melaksanakan kewajiban pikir, membersihkan kelas. Yang terakhir mengerjakan dengan jujur. Ya, jangan nyontek. Harus dengan jujur ya. Ini lagi perilaku yang sesuai dengan norma yang dapat diwujudkan di lingkungan rumah. Ya, coba baca. Menghormati orang tua, menjalankan kewajiban sebagai anak agama, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas, menaati peraturan rumah dan diwajibkan oleh keluarga, melakukan kegiatan sehari-hari yang merupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Ya. Berikutnya lagi, ini di lingkungan masyarakat. Pertama ini mengucapkan permisi ketika melihat orang yang lebih tua. Yang berikut saling menghargai yang ketiga berperilaku ramah dan berniaga tutur bahasa. Yang keempat bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Dan yang terakhir memahami keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah bersama. Ya, bagus. Oke, baik. Sekarang coba kalian ini bagaimana tadi apa refleksinya kalian, bagaimana proses pembuatan kesepakatan bersama tadi di kelas. Proses pembuatan kesepakatan di kelas tadi itu tadi yang pertama, coba sebut ulang lagi. Langkah pertama dalam proses pembuatan kesepakatan bersama di
kelas? Saya Bu. Ya. Langkah pertama dalam proses membuat kesepakatan bersama di kelas adalah identifikasi masalah dalam kelas atau tujuan yang ingin dicapai bersama. Saya Bu. Ya, satu lagi. Mengumpulkan semua informasi atau pendapat dari semua warga kelas berkaitan dengan kesepakatan yang hendak dibuat. Ya, siapa lagi? Ayo. Melakukan diskusi bersama dengan seluruh warga kelas serta melibatkan warga kelas agar aturan yang dibuat dapat dipahami oleh seluruh warga kelas. Saya Bu. Ya. Membuat kesepakatan secara tertulis agar semua warga kelas dapat menjalankan poin-poin yang telah disepakati dengan bertanggung jawab. Ya, luar biasa. Mari kita tepuk tangan. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan pemahaman kalian, Ibu akan menyajikan sebuah video. Kalian silakan ini ya, tonton videonya. Kadif Humas Polri Irjen Lutfi mengatakan hasil pemeriksaan CCTV terkait kasus kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang Rabu 5 Oktober. Jadi menjelaskan CCTV tersebut ada 6 pintu stadion saat kerusuhan tersebut terjadi. CCTV tersebut berada di pintu 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 yang menampilkan banyak korban berjatuhan. Diketahui kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur terjadi selesai pertandingan Arema FC versus Persebaya pada Sabtu 1 Oktober malam. Insiden bermula saat beberapa supporter Arema memasuki lapangan selesai pertandingan tersebut. Tak berapa lama, ratusan Aremania memenuhi lapangan Kanjuruhan. Kemudian polisi tiba-tiba menembakkan gas air mata untuk membubarkan supporter yang masuk lapangan tersebut. Gas air mata itu tak hanya ditembakkan ke lapangan, namun juga ke arah tribun penonton dan kemudian memicu kepanikan supporter lain. Nantinya hasil penilaian CCTV tersebut akan disampaikan ke publik. Ini menyatakan kasus penyelidikan kerusuhan Kanjuruhan saat ini masuk dalam tahap penyidikan. Artinya Polri menemukan adanya unsur pidana terkait kelalaian hingga mengakibatkan tewasnya seratusan orang tersebut. Dalam perkara ini, penyidik mempersangkakan pasal 359 dan pasal 360 KUHP. Para tersangka nantinya terancam dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke, baik. Setelah kalian menonton video tadi, hal penting apa yang kalian dapat dari isi video tersebut dan kasus tersebut merupakan pelanggaran norma apa? Saya Bu. Ya, silakan satu orang. Setelah saya mencermati video tadi, bahwa dalam video tersebut telah terjadi kerusuhan antara supporter sepak bola yang menewaskan ratusan korban. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sehingga menurut saya kasus dalam video tadi merupakan pelanggaran terhadap norma hukum. Ya, bagus. Ada lagi? Ya, silakan Iren. Menurut saya, video tadi merupakan pelanggaran terhadap norma hukum karena akibat dari kerusakan tersebut, 101 orang tewas dalam insiden tersebut. Oke, baik. Ada lagi? Masih ada? Itu saja Ya. Setelah kalian memahami bahwa kasus tersebut merupakan contoh pelanggaran hukum, lalu bagaimana sanksinya? Ada yang tahu? Ya, coba angkat tangan. Menurut saya, sanksi yang terdapat adalah berupa hukuman penjara bagi pelaku yang membuat kerusuhan. Ya, bagus. Siapa lagi? Menurut saya, perilaku dari insiden ini dipenjara sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, bagus. Luar biasa. Mari kita tepuk tangan. Nah, anak-anak, agar pemahaman kalian lebih berkaitan dengan norma dan norma masyarakat, silakan kalian duduk dalam bentuk kelompok. Nanti kita kerjakan LKPD-nya. Ya, silakan duduk berkelompoknya masing-masing.
kerja tentang pelanggaran norma tentang kesopanan. Yang keempat, pelanggaran terhadap norma hukum. Dengan yang di belakang, ya. Itu untuk kelompok keempat tentang pelanggaran norma hukum. Oke, baik. Kalian serahkan, kerjakan, diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian ya, untuk menyelesaikan LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan. Nanti kita presentasikan setiap kelompok ya. Oke, silakan kerja. Kerja sudah? Waktu pengerjaan LKPD-nya hanya 25 menit. Dengar itu? Ya, Bu. Oke, silakan kerja. Kerja sudah ada kertas ini yang Ibu sudah bagi ya toh? Ya, silakan kerja di kertas manila yang dibagikan tadi itu. Kalian kerjakan di situ nanti. Sesudah kalian kerja, tempelkan masing-masing di depan, lalu presentasikan satu-satu. Ayo sudah kerja sudah. Iya, di sini sudah. Kerja sudah. Pakai spidol kerjanya. Kerja sudah, tulis nama kelompok. Nah, ini tadi kalian kerjakan di dalam kertas ini. Jenis normanya, terus pengertian. Tulis sudah, pakai spidol. Dan ini orang tulis apa dulu? Itu sudah biar kita biar tidak bentuk tabel juga tidak apa-apa ya. Tulis kelompoknya di atas, kelompok berapa. Nanti kalian tinggal jelaskan tentang jenis norma. Norma apa kalian tadi? Norma kesopanan. Ya, norma kesopanan. Ini sudah. Tidak usah saja buat ini ya tabel. Sudah. Lanjut, terus minta pengertiannya sanksi dengan contoh pelanggaran di lingkungan sekolah. Ya. Ya sudah, harus kerjasama ya, yang lain jangan pada saat saya kerjasama. Tulis jenis normanya, terus sanksi dengan contoh pelanggaran di lingkungan sekolah ya. Sudah. Batas pengerjaan LKPD-nya hanya 25 menit. Kamu pakai tabel ya?
ya. Yang lain juga kasih masukan apa ya, biar bersama. Ya, itu kan ada pelanggaran bersama. Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Ibu.
Main jual kasih masukan. Jangan harus kerjasama. Keempat, bisa. Namanya biasanya yang tadi dikumpul. Laki-laki juga pasti masuk ke berapa kalau satu? Terima kasih.
Kami mencari contoh untuk sanksinya. Bagaimana kelompok keempat sudah? Kelompok keempat sudah? Bisa?
Sudah semua? Sudah. Oke, baik. Waktu pengerjaan LKPD-nya sudah selesai. Saatnya kita presentasikan satu-satu setiap kelompok. Oke? Ya, siap sudah. Ibu minta keterwakilan dari kita untuk menjadikan moderator kelas. Ibu persilakan. Yohan, silakan untuk memimpin kita dalam presentasi ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya di sini akan menjadi moderator kelas. Pertama-tama, waktu dan kesempatan saya berikan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke. Silakan untuk kelompok 1. Kalian tempel dulu ya. Ini hasilnya. Tempel. Pegang, mulai pegang. Bisa? Silakan saya memberikan waktu dan kesempatan. Jenis norma. Norma agama. Pengertian. Norma agama adalah seperangkat aturan atau kaidah hidup yang berasal dari ajaran agama. Saliksi. 1. Rasa bersalah dan dosa. Pelanggar seringkali merasakan perasaan bersalah atau berdosa atas tindakan yang telah dilakukan. 2. Penyesalan dan pertobatan. Pelanggar didorong untuk menyesali perbuatannya dan bertobat agar dapat kembali diterima dalam komunitas agama. 3. Hukuman sosial. Pelanggar dapat dikucilkan atau dijauhi oleh komunitas agama. 4. Tuntutan untuk memperbaiki diri. Pelanggar mungkin diminta untuk melakukan tindakan perbaikan seperti meminta maaf, melakukan amal, atau mengikuti program pembinaan.
Contoh pelanggaran di sekolah: tidak melaksanakan ibadah sebelum dan sesudah pelajaran berlangsung. 2. Tidak mengenakan pakaian yang sopan, misalnya menggunakan pakaian yang terlalu terbuka. 3. Mengonsumsi makanan atau minuman yang beralkohol. 4. Mencemooh atau menghina agama lain, misalnya melakukan tindakan yang menyakiti perasaan pemeluk agama lain. 4. Mengganggu teman yang sedang beribadah, misalnya mengganggu teman yang sedang berdoa. 6. Mencuri atau merusak fasilitas ibadah atau fasilitas sekolah. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah memprestasikan hasil kerja kelompok kalian. Apakah dari kelompok yang lain ingin bertanya? Terlebih dahulu saya mengapresiasi kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan baik. Saya ingin bertanya kepada kalian, kira-kira apa fungsi dari norma agama bagi masyarakat? 1. Sebagai pedoman hidup. 2. Sebagai pengendali sosial. 4. Sebagai pembentuk karakter. 5. Pemberi rasa aman. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, menurut kalian apa manfaat atau pentingnya norma agama bagi kehidupan masyarakat? Norma agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena norma agama memberikan landasan moral yang kuat bagi individu dan masyarakat. Dengan mengikuti norma agama, seseorang diharapkan dapat hidup lebih baik dan dengan harmonis dengan lingkungan sekitar. Baik, tidak ada yang tanya lagi. Tidak ada. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2 saya akan memberikan waktu dan kesempatan untuk memprestasikan hasil kerja kelompok. Ini sedang. Baik, saya memberi kesempatan dan untuk memprestasikan hasil kerja kelompok. Prinsip norma kesusilaan. Pengertian norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah seperangkat aturan atau pedoman hidup yang bersumber dari hati nurani manusia
tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Aturan ini bersifat universal, namun penerapannya bisa berbeda-beda di setiap masyarakat karena dipengaruhi budaya, adat istiadat, dan agama. Sanksi norma kesusilaan. Sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan adalah sanksi dari pelanggar norma kesusilaan umumnya bersifat internal dan sosial. Berbeda dengan norma hukum yang memiliki sanksi yang jelas dan tertulis. Sanksi norma kesusilaan lebih bersifat implisit dan muncul dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sosial. Sanksi internal. Rasa bersalah dan penyesalan. Individu yang melanggar norma kesusilaan seringkali merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya. Ini adalah bentuk sanksi yang paling dasar dan muncul dari dalam hati nurani, kecemasan dan kegelisahan. Pelanggaran norma kesusilaan dapat menimbulkan kecemasan dan tidak nyaman dengan perbuatannya. Penurunan harga diri. Pelanggaran norma kesusilaan dapat menyebabkan seseorang merasa rendah diri dan tidak percaya diri. Sanksi sosial. Pengecualian. Masyarakat atau kelompok sosial dapat mengecualikan individu yang melanggar norma sosial. Hal ini dapat menyebabkan perasaan kesepian dan terisolasi, caci maki dan penghinaan. Pelaku pelanggaran dapat menjadi sasaran caci maki dan penghinaan dari orang lain, kerusakan reputasi. Pelanggaran norma kesusilaan dapat merusakkan reputasi seseorang dan sulit untuk dipulihkan. Contoh pelanggaran di lingkungan sekolah. Pelanggaran terhadap diri sendiri. 1. Tidak jujur. Menyuntik saat ujian, memalsukan tanda tangan orang tua atau tidak mengakui kesalahan. Pelanggaran terhadap orang lain. Menyebarkan gosip, mengatakan hal-hal buruk tentang teman-teman kepada orang lain. Pelanggaran terhadap lingkungan sekolah. Merusak fasilitas sekolah. Mencoret-coret dinding, merusakkan meja kursi atau membuang sampah sembarangan. Baik, dari antara kelompok yang lain ada pertanyaan? Pertama-tama saya mengapresiasi kelompok 2 yang memaparkan materi sangat baik. Pertanyaan saya, coba kalian jelaskan fungsi norma kesusilaan. Fungsi norma kesusilaan pengatur perilaku. Norma kesusilaan berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari agar sesuai dengan nilai moral yang ada. 2. Menjaga ketertiban. Norma kesusilaan membantu menjaga ketertiban dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Membentuk karakter. Norma kesusilaan membentuk karakter individu menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Mungkin ada yang bertanya lagi? Coba kalian berikan contoh konkret penerapan norma kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh penerapan norma kesusilaan adalah 1. Jujur, memberikan informasi yang benar dan tidak berbohong. 2. Sopan, bertutur kata yang santun dan menghargai orang lain. 3. Toleransi, menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan. Tanggung jawab, mengerjakan tugas dan kewajiban dengan baik. Peduli, membantu orang lain dan yang membutuhkan. Bagaimana, sudah puas dengan dijawab oleh kelompok 2? Sudah. Ya, silakan kembali dan duduk di tempat masing-masing. Selanjutnya saya akan menyebut kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari jadwal.
Silakan berprestasi. Jenis norma. Norma kesopanan. Pengertian. Norma kesopanan adalah seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur bagaimana kita seharusnya berperilaku dan berinteraksi dengan orang dalam kehidupan sehari-hari. Ini seperti aturan tidak tertulis yang kita ikuti agar kehidupan sosial berjalan dengan lancar dan harmonis. Sanksi atas pelanggaran norma kesopanan umumnya bersifat sosial dan tidak tertulis, contohnya cemoohan dan ejekan. Pelaku pelanggaran sering kali menjadi sasaran cemoohan atau ejekan dari orang lain. Pengucilan. Pelaku bisa dikucilkan dari pergaulan atau kelompok sosial tertentu. Rasa malu dan bersalah. Pelaku sering mungkin merasa malu atau merasa bersalah atas tindakannya. Kerusakan reputasi. Pelanggaran norma kesopanan dapat merusak citra atau reputasi seseorang. Contoh pelanggaran di lingkungan sekolah. Contoh pelanggaran norma kesopanan di lingkungan sekolah. Pelanggaran terhadap guru. Yang pertama, tidak menghormati guru. Berbicara dengan nada tinggi, mengira saat guru menjelaskan atau menggunakan kata-kata kasar. 2. Tidak patuh pada perintah guru. Menolak pekerjaan tugas, tidak mengikuti peraturan kelas atau membuat gaduh saat pelajaran. Baik, dari kelompok yang lain ingin bertanya. Jelaskan apa fungsi norma kesopanan bagi kehidupan masyarakat. Menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Dengan mengikuti norma kesopanan, kita dapat membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Mencegah konflik. Norma kesopanan membantu menghindari perselisihan dan konflik dalam kehidupan sosial. Menjaga ketertiban. Norma kesopanan membantu menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Mencerminkan budaya. Norma kesopanan mencerminkan nilai-nilai budaya dan karakteristik suatu masyarakat. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Mengapa norma kesopanan itu penting? Coba dijelaskan lagi secara detail. Norma kesopanan sangat penting karena membuat kita lebih diterima di masyarakat, membantu kita membangun relasi yang baik dengan orang lain, menciptakan lingkungan yang nyaman dan harmonis, menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beradab dan berbudaya. Baik, bagaimana? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Silakan duduk di tempat masing-masing. Baik, atas waktu dan kesempatan saya berikan untuk kelompok 4 menyaksikan hasil kerja kelompok. Baik, saya memberikan waktu dan kesempatan untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kelompok. Jenis norma. Norma hukum. Pengertian. Norma hukum adalah seperangkat aturan atau kaidah yang dibuat dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara. Aturan ini bersifat memaksa dalam memiliki sanksi hukum yang jelas jika dilarang. Sanksi bagi pelanggar norma hukum adalah konsekuensi yang diberikan kepada individu atau kelompok yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jerah, melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan. Contohnya, A. Sanksi pidana. 1. Hukuman penjara. Pembatasan kebebasan individu ditempatkan di lembaga bermasyarakat. 2. Denda.
Kewajiban membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi atas perbuatan yang merugikan negara atau pihak lain. 3. Hukum mati. Sanksi paling berat yang berupa penghilangan nyawa. 2. Tindakan perbaikan. Kewajiban pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. B. Sanksi perdata. A. Ganti rugi. Kewajiban pelaku untuk menggantikan kerugian yang dialami oleh pihak lain akibat perbuatannya. B. Penyitaan harta. Penyitaan harta benda pelaku untuk membayar ganti rugi atau denda. C. Sanksi administrasi. A. Pencabutan izin. Pencabutan izin usaha atau izin lainnya yang memiliki oleh pelaku. 2. Crossing. Penghentian sementara dari suatu jabatan atau kegiatan. Contoh pelanggaran di lingkungan sekolah. Contoh pelanggaran norma hukum yang bisa terjadi di lingkungan sekolah. 1. Pencurian. Siswa mencuri barang milik teman sekelas seperti buku, alat tulis, atau bahan uang. 2. Pengerusakan. Siswa dengan sengaja merusak fasilitas sekolah seperti mencoret-coret dinding, memecahkan kaca, atau merusak meja dan kursi. 3. Pengeroyokan atau perundungan, bullying. Siswa melakukan tindakan kekerasan fisik atau verbal terhadap teman sebayanya. 3. Penyalahgunaan narkoba. Siswa membawa mengonsumsi narkoba di lingkungan sekolah. 4. 5. Penimbunan. Siswa melakukan penimbunan terhadap teman atau guru, misalnya meminjam uang tanpa niat untuk mengembalikan. 6. Pelecehan seksual. Siswa melakukan tindakan pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap teman atau guru. Pemalsuan dokumen. Siswa memasukkan tanda tangan orang tua atau dokumen sekolah lainnya. Baik, apa yang mau bertanya? Coba kalian jelaskan fungsi norma hukum bagi kehidupan masyarakat. Fungsi norma hukum bagi kehidupan masyarakat adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Norma hukum mengatur perilaku manusia agar tidak saling mengganggu dan menciptakan kondisi yang aman. 2. Menjamin keadilan. Norma hukum memberi perlindungan hukum bagi setiap warga negara dan menjamin keadilan bagi semua. 3. Menyelesaikan sengketa. Norma hukum menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan. 4. Menjamin kepastian hukum. Norma hukum memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara sehingga mereka dapat merencanakan masa depan dengan lebih baik. Apa yang mau bertanya lagi? Jelaskan apa tujuan dari pemberian sanksi bagi orang yang melanggar norma hukum. Tujuan memberi sanksi bagi pelanggar norma hukum yakni memberikan efek jerah agar pelaku dan masyarakat lainnya tidak mengulangi perbuatan yang sama. 2. Melindungi masyarakat, mencegah terjadinya tindak pidana yang merugikan masyarakat. 3. Menegakkan keadilan, memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan. 4. Mendidik masyarakat, mengajarkan masyarakat tentang pentingnya menaati. Baik, apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan kembali. Terima kasih Yohan yang telah menemani kita dalam presentasi kelompok tadi. Sekarang Ibu memberikan apresiasi kepada kalian semua yang telah mempresentasikan. Sebelum mulai kita tepuk tangan. Sekarang kita mulai lagi dengan yel-yel. Semua belajar PPKN? Asik! Belajar PPKN? Asik! NKRI? NKRI? Ya baik, luar biasa.
Dari setiap kelompok, Ibu minta 2 kesepakatan kelas yang dituliskan di depan. Ibu kasih kesempatan pada kelompok 1. Oke, baik. Di kelompok 2 orang. Kita kesepakatan kelas. Oke, baik. Selanjutnya dari kelompok 3, 2 orang. Ya, baik. Selanjutnya dari kelompok 4, meminta 2 orang. Oke, baik, terima kasih semua. Kalian sudah menuliskan tentang ini untuk kesepakatan kelas. Yang pertama di sini dibaca berdoa sebelum dan sesudah
ketiga, mendengarkan penjelasan dari guru. Keempat, tidak makan di kelas saat jam pelajaran. Kelima, tidak boleh merusak fasilitas yang ada di kelas. Keenam, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ketujuh, saling menghargai dan menyayangi. Dan yang terakhir, melaksanakan pikir. Oke, ini kesepakatan kelas yang kalian buat sendiri. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya Ibu minta keterwakilan dari kelompok 2 untuk membuat kesimpulan ya dari pelajaran kita hari ini. Waktu dan kesempatannya saya persilakan kepada Irene. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba menarik kesimpulan yang dari materi yang kita bahas pada siang ini. Pertama, pengertian norma. Norma adalah aturan atau standar perilaku yang diterima dan diharapkan oleh suatu kelompok atau masyarakat. Norma dapat berupa aturan tertulis seperti hukum atau aturan resmi, atau tidak tertulis seperti adat istiadat atau norma sosial. Ada pun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, diantaranya A. Norma agama bersumber dari wahyu Tuhan. B. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia. C. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan, budaya, adat istiadat, tata kehidupan, dan kebiasaan suatu kelompok masyarakat. D. Norma hukum. Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya. Adapun tujuan dan manfaat norma bagi kehidupan masyarakat, diantaranya menjaga ketertiban. Norma berfungsi sebagai rambu-rambu yang mengatur perilaku individu agar tidak saling mengganggu. Dengan adanya norma, setiap individu akan tahu batasan-batasan yang harus dipatuhi, sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat. Menciptakan keamanan. Norma juga berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok. Dengan adanya norma, individu akan merasa aman dan terlindungi dari tindakan yang melanggar hukum atau norma sosial. Memperkuat nilai-nilai sosial. Norma mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Dengan mematuhi norma, individu turut serta memperkuat nilai-nilai tersebut dan melestarikannya untuk generasi mendatang. Memudahkan interaksi sosial. Norma memberikan pedoman tentang bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain secara baik dan benar. Dengan adanya norma, interaksi sosial menjadi lebih lancar dan harmonis. Mencapai tujuan bersama. Norma dapat membantu masyarakat mencapai tujuan bersama seperti kesejahteraan, kemajuan, dan keadilan. Sekian saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Sekarang Ibu minta kalian untuk memberikan refleksi. Nah, refleksinya nanti Ibu akan bagikan kertas stick note yang sudah Ibu sediakan. Nanti kalian tuliskan di atas kertas stick note ini, lalu tempelkan refleksi kalian di kertas yang Ibu sudah tempelkan di depannya. Ibu. Kalian tulis. Membagikan kertas stick note-nya. Baik, yang pertama di sini apa yang telah kalian pahami berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Dan yang kedua, bagaimana menurut pendapat kalian berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari. Yang ketiga, adakah kesulitan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan yang terakhir, bagaimana saran atau pendapat untuk lebih mudah mempelajari materi tersebut. Itu refleksinya, nanti kalian tempelkan di depan.
Silakan tulis refleksi kalian. Sudah? Jadi refleksinya kalian tulis di depannya. Kalian tinggal buat refleksi saja tentang pelajaran kita pagi ini. Lalu kalian tempelkan di depan. Sudah waktunya dulu kalian dulu. Aja sudah, kita di depan sudah. Silakan. Tempel di depan. Refleksi dari pembelajaran kita pagi ini. Sudah sama saja ya. Sudah? Oke, baik anak-anak. Untuk pertemuan berikutnya kalian belajar lagi di rumah bab 3. Oke? Ya, bagus. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelum kita tutup, Ibu minta satu orang untuk menutupnya dengan doa. Ibu minta sudah semua untuk berdiri. Bagaimana dulu, mari kita siapkan hati dan badan kita untuk berdoa dan berdoa. Amin. Ya Rabbal Alamin, surga, terima kasih sebelum semoga kami ini sehingga pada siang ini kami dapat menyelesaikan pembelajaran kami sehingga kami dapat menyelesaikan dengan baik kami dan Ya, baik, terima kasih.